rapat, Bu Marilyn duduk di depan bersama Bu Danika, sedang berbicara dengan staf HRD. Fiona duduk di sisi Bu Marilyn sedang mencatat. Para karyawan lainnya seperti Bu Yeyen, Puan, Salsabila, Lisa, Sania, dan Pretty duduk di meja rapat. Jadi posisi manajer proyek baru sudah saya putuskan. Cornell anak saya akan menempati posisi tersebut. Bukankah seharusnya ada proses seleksi? Banyak karyawan lebih berkualitas daripada Cornell di sini. Iya, tapi ini sudah keputusan direktur. Kita harus mempercayai bahwa Cornell bisa membawa proyek perusahaan ini ke arah yang lebih baik lagi. Tapi Bu Danika, Cornell baru saja lulus kuliah. Apakah dia sudah mampu memimpin proyek sebesar ini? Saya rasa Bu Marilyn benar. Cornell punya potensi yang besar. Kita harus memberi Cornell kesempatan. Saya tahu kemampuan anak saya. Ia mempunyai banyak ide-ide cemerlang yang bisa mengajukan perusahaan ini. Di ruangan HRD, Bu Yeyen, Puan, Amelia, Salsabila, dan Fiona sedang berbicara mengenai hal tadi. Sementara Lina, staf HRD baru, mendengarkan dengan cermat. Ini tidak adil. Cornell bahkan belum punya pengalaman. Bagaimana kita bisa mendiamkan kasus nepotisme dan kolusi yang terjadi di sini? Iya, saya setuju. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya kekuasaan. Mungkin kita harus melaporkan hal ini ke auditor eksternal. Saya dengar auditor baru itu akan datang untuk memeriksa keuangan dan kebijakan perusahaan kita. Tapi apa kita berani? Ini bisa berbahaya loh untuk pekerjaan kita. Tetapi kalau kita tidak melawan, kolusi dan nepotisme akan terus terjadi. Ini bukan tentang pekerjaan, tetapi ini tentang keadilan. Saya selalu mengikuti arahan Bu Marilyn. Tapi kali ini saya juga merasa ada yang kurang benar. Menurut saya kita harus tetap melakukan sesuatu. Sementara di sisi lain, di kantor Bu Marilyn, Johannes datang untuk bertemu. Bu Marilyn dan Bu Shelin juga hadir. Mereka berbicara dengan santai tentang rencana licik mereka. Jadi proyek ini udah pasti milik kita kan? Mereka butuh izin lagi. Tentu saja, semua sudah diatur. Kita hanya perlu memastikan bahwa Cornell bisa memimpin tanpa gangguan. Semua ini untuk kebaikan perusahaan juga kan. Lagi pula lebih baik dikasih ke keluarga daripada orang tua. Fiona masuk dengan wajah cemas membawa laporan. Dia mendengar percakapan licik itu, tapi hanya bisa diam dan menganggukkan kepala. Namun wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Lea sebagai auditor eksternal pun tiba di kantor. Dia disambut dengan Amelia dan Puan. Mereka membawa Lea ke ruang rapat untuk mendiskusikan tentang kejadian ini. Tujuan saya di sini adalah untuk memastikan semuanya berjalan sesuai plan. Saya akan menerima beberapa laporan bahwa ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan. Saya harap ini bisa menjadi di sini. Ada banyak karyawan yang tidak mendapat kesempatan karena nepotisme. Saya juga melihat beberapa hal yang tidak sesuai. Seperti saya harus memastikan bahwa laporan ini benar-benar bisa diproses. Saya akan melakukan penyelidikan dan tidak ada yang bisa ditutup. Waktunya penegakan keadilan. Semua staf berkumpul di ruang rapat, termasuk Bu Marilyn, Cornell, Bu Yeyen, Lea, dan yang lainnya. Lea berdiri di depan, siap untuk mengumumkan hasil audit. Setelah melakukan audit, saya menemukan banyak ketidaksesuaian. Ada bukti jelas bahwa penempatan jabatan sebagai manajer dilakukan berdasarkan hubungan darah, bukan kompetensi. Itu tidak benar. Semua keputusan saya berdasarkan kepentingan perusahaan. Bukan itu yang saya temukan. Saya akan merekomendasikan Dewan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap manajemen, termasuk pengangkatan Cornell sebagai manajer. Tapi saya bisa memimpin. Ini hanya salah paham. Saya menemukan banyak keputusan dan saya juga mencatat semua kejadian sampai ini buat. Saya rasa ada banyak hal yang perlu evaluasi ulang. Sudah cukup. Kita butuh pemimpin yang berkualitas, bukan yang karena hubungan darah. Saya rasa kita memang terlalu cepat mengambil keputusan kemarin, tapi belum terlambat untuk memperbaikinya. Ini semua demi kebaikan perusahaan. Karyawan yang berkompeten harus diberikan kesempatan. Saya akan melaporkan teman saya kepada Dewan, dan saya pastikan keadilan akan ditegakkan.
Akhir yang baru, beberapa bulan kemudian di ruang rapat yang sama, Bu Marilyn telah mundur dari jabatannya. Dan Bu Yeyen kini menjabat sebagai pimpinan baru dari perusahaan tersebut. Semua staf berkumpul untuk merayakan suasana baru dan bahagia tersebut. Terima kasih atas kerja keras kalian. Mulai hari ini kita akan mengambil keputusan berdasarkan kompetensi dan juga kejujuran. Akhirnya kita punya pemimpin yang menangkan diri dan kita. Saya harap kita bisa belajar dari kesalahan ini dan maju terus ke arah yang lebih baik. Sekarang tidak ada lagi yang perlu takut akan ketidakadilan. Ini awal yang bagus untuk kita semua.